Tapi sebelumnya ini ada permohonan untuk mendoakan Ibu Hajah Ruminah ya, yang sedang gerah atau sakit di rumah sakit. Karena itu mari kita sama-sama membaca doa untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Syafi, Ya Syafi. Allahumma, Allahumma Rabban nas, Adhibil ba'sa, Ishfiha, wa anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Bismillahi, alladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Tahuran insyaallah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara jamaah Masjid Baitul Syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak lupa tanda dosa-dosanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini di mana hawa dingin menusuk tulang dan kita alhamdulillah masih diberi kesehatan, diberi kekuatan iman Islam sehingga kita bisa menghadiri sholat subuh berjamaah, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan kajian baca subuh. Dan tidak lupa nanti setelah kajian baca subuh kita akan sarapan bersama yang telah disediakan oleh keluarga Bapak Haji Yanto. Mudah-mudahan amal baik beliau diterima Allah dan mendapat rezeki yang berkah barokah. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, sholat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah juga pada hari ini telah hadir di tengah kita Ustadz Furqan Hasbi yang insya Allah akan memberi pencerahan kepada kita, yaitu kajian tafsir Al-Quran Al-Maraghi. Untuk selanjutnya meminta waktu, marilah kajian baca subuh pada pagi ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengingatkan pada Ustadz Furqan Hasbi, mohon nanti untuk mendoakan Ibu Hajah Ruminah binti Dirjo Prasonto, yaitu ibunda dari Bapak Haji Joko Surono yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Muardi. Untuk itu marilah kita selanjutnya langsung kepada Ustadz kita, Ustadz Furqan Hasbi. Kepada Ustadz Furqan Hasbi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Ba'd. Apa kabar para jamaah semuanya? Alhamdulillah. Betapa nikmatnya sehat. Karena sehat bisa membuat kita leluasa untuk beraktivitas, termasuk kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah dan juga untuk tolabul ilmi, dan tidak lupa tolabu isi batni, isi perut. Insya Allah semuanya barokah. Amin. Kita berbanyak syukur pada Allah dan juga berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena sempurna mengajarkan Islam. Dan diantaranya adalah surat Al-Baqarah yang Allah wahyukan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak tafsir, kita pilih salah satunya adalah tafsir Al-Marawi yang ditulis oleh Syekh Ahmad Mustafa, yang akan jadikan rujukan kita dalam menafsirkan nanti surat Al-Baqarah ayat 35 sampai ayat 37. Insya Allah nanti kita akan membacanya. Tapi sebelumnya ini ada permohonan untuk mendoakan Ibu Hajah Ruminah ya, yang sedang gerah atau sakit di rumah sakit. Karena itu mari kita sama-sama membaca doa untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Syafi, Ya Syafi, Allahumma Rabban nas Adhibil ba'sa Ishfiha Wa anta syafi La shifaa Illa shifauka Shifaan La yughadiru saqama Bismillahi Alladhi La yadurru Ma'asmihi Syai'un Fil ardi Wala fis sama Wa huwa sami'ul alim Tahuran Insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita terkabul sehingga Ibu Hajah Ruminah lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahmatullah, kita membaca satu ayat dulu atau ya dua ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah
syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ini ayat 35 yang artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamlah, artinya tempatilah surga itu bersama istrimu. Jadi kata diam di sini maksudnya tempati. Tempatilah surga itu bersama istrimu, dan makanlah makanan dengan senang hati di mana saja kamu mau, dan jangan mendekati pohon ini, nanti kamu tergolong kaum yang zalim. Ini untuk menggambarkan bahwa Nabi Adam berada di surga, dan ini langsung Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam dengan panggilan ya Adam, artinya namanya langsung dipanggil. Kemudian bersama Adam adalah zauj, yaitu pasangan. Dalam bahasa Arab biasanya perempuan itu pakai tak marbutoh sehingga membacanya istri, tapi dalam ayat ini menggunakan kata zauj, ya, ini untuk diartikan sebagai pasangan. Kalau zaujatun itu biasanya untuk istri, tapi untuk mempermudah tentu bahwa zauj pasangan yang maksudnya istri itu sendiri. Tapi bukan berarti di sini zauj berarti laki-laki. Nah ini yang kalau sedikit tahu bahasa Arab malah mempertanyakan, kok Nabi Adam didampingi laki-laki gitu. Wah ini kan bahaya ini. Nanti mikirnya berarti LGBT, bahaya. Nah ini dari sisi kata memang zauj itu mudzakkar itu menunjukkan laki-laki. Nah, tapi di sini artinya adalah pasangan. Baik, ini sekedar pengantar dari sisi penjelasan kosakata. Kemudian kita akan masuk pada keterangan ringkas yang di situ menjelaskan 3 ayat dari ayat 35 sampai ayat 37. Yaitu dari keterangan yang lalu Anda telah mengetahui bahwa hikmah ilahiyah menghendaki makhluk manusia menjadi khalifah di bumi, dan para malaikat mengerti bahwa makhluk ini akan merusak aturan-aturan bumi dan menumpahkan darah. Lalu Allah memberitahukan bahwa ilmu mereka tidak mumpuni sampai mengetahui hikmahnya, mengetahui hikmahnya. Allah ciptakan Adam dan melebihkannya dengan mengajarkan semua nama benda. Allah menundukkan malaikat kepada Adam kecuali iblis yang enggan dan sombong untuk sujud atau hormat kepadanya, karena wataknya yang suka durhaka. Di sini disebutkan bahwa Allah memerintahkan Adam dan istrinya untuk tinggal dalam surga dan bersenang-senang di sana. Jadi ini menunjukkan punya peluang emas ya, untuk menikmati surga. Tapi ada pesan khusus, wala taqraba hadhihi syajarah, yaitu jangan mendekati pohon ini. Artinya untuk menunjukkan bahwa Allah melarang mereka berdua ya, memakan buah pohon tertentu. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia disebut pohon khuldi, buah khuldi. Jadi dalam ayat Quran tidak ada kata khuldinya, tapi kemudian menjadi istilah ini
pohon yang ada buahnya buah khuldi, itu artinya buah abadi. Jadi khuldi itu dari kata kholidin, ya, kholada abadi. Nah, seakan-akan kalau makan buah itu menjadi abadi gitu. Nah, ini dalam ayat tidak disebut nama pohonnya, hadhihi syajarah. Makanya di dalam keterangan yaitu buah pohon tertentu, dan memberitahukan bahwa mendekati pohon ini berarti berbuat zalim. Jadi hanya mendekat saja, fatakuna minal zalimin, yaitu keduanya akan disebut golongan orang yang zalim terhadap diri mereka. Lalu apa selanjutnya? Ini sekedar kita lanjutkan pada ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha. Sesudah itu setan menggelincirkan keduanya dari surga. Ya, keterangannya bahwa kemudian tadi disebutkan setan menggelincirkan mereka dari surga itu. Lalu Allah mengeluarkan kedua pasangan ini dari tempat kenikmatan itu. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Lalu mereka dikeluarkan dari keadaan mereka semula, yaitu di dalam surga. Selanjutnya Adam kemudian bertaubat, ya, kepada Allah dari kedurhakaannya, yaitu di ayat 37 bahwa Nabi Adam kemudian fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Itu ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Allah menerima taubatnya, ya. Jadi di situ menunjukkan Nabi Adam bertaubat, lalu Allah terima taubatnya. Sungguh Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Innahu huwa tawwabur rahim. Nah, di situ dan diterima taubatnya. Kisah ini didatangkan guna menghibur hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi pembangkangan kaumnya. Jadi cara Allah menghibur suasana hati Nabi Muhammad dengan menampilkan atau memberi semacam kisah-kisah masa lalu. Jadi salah satu hiburan adalah diperdengarkan kisah Nabi Adam, agar beliau tahu bahwa manusia berpembawaan durhaka. Jadi asal usul manusia memang memiliki sifat durhaka, dan itu sebenarnya pengaruh dari setan. Jadi kelemahan itu merupakan naluri mereka yang berasal dari nenek moyangnya, yaitu Adam. Jadi bahwa manusia itu sulit untuk berjalan di atas kebenaran, lurus Shiratal mustaqim, jalan yang lurus itu memang sulit karena sudah ada benih-benih keturunan durhaka dari nenek moyangnya, yaitu Adam. Dia telah dikalahkan oleh bisikan setan. Jadi awalnya tentu Nabi Adam adalah manusia yang taat, ya. Tapi ternyata kalah godaan dengan bisikan setannya. Tapi ya kembali lagi, setan membisiki itu sudah dapat KTP, yaitu kartu tanda penggoda. Jadi yang namanya iblis, yang kemudian dalam ayat ini adalah diistilahkan setan, adalah pemegang KTP, ya, kartu tanda penggoda. Jadi resmi itu, karena berdoa kepada Allah untuk diberi KTP, yaitu untuk menggoda. Maka disinilah kemudian melaksanakan tugasnya atas izin Allah.
Jadi sebenarnya kalau ini bukan maksudnya membela setan ya, bukan bermaksud membela iblis, tapi ketika iblis menggoda manusia, dalam hal ini Adam dan istrinya Hawa, itu memang sah, itu sudah dapat izin dari Allah Ta'ala. Nah itu yang menjadi persoalan, manusianya kok mau gitu. Nah, jadi kalau ada orang yang melanggar aturan, itu yang salah ya manusianya. Kalau setannya itu memang tugas. Nah, maka justru kalau setan berhasil menggoda manusia, berarti memang dia baik dalam menjalankan tugasnya itu loh. Tapi kan kita selalu diajari untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi ini adalah kalau bahasa kitanya mantra ya, untuk membentengi diri, yaitu biar tidak tergoda setan. Kemudian selanjutnya dia telah dikalahkan oleh bisikan setan. Karena itu, hai Rasul, janganlah engkau putus asa dan bersedih hati. Ya, itu di sini kalau dalam bahasa Arabnya la tayas. Ya, jangan putus asa, wala tahzan, jangan bersedih hati dalam menghadapi kaum kafir. Jadi ayat-ayat ini walaupun sifatnya kisah masa lalu, tapi justru untuk hiburan Nabi Muhammad SAW biar tidak bersedih hati dan tidak putus asa dalam berdakwah. Jadi butuh kesabaran, karena memang manusia sukanya menyeleweng, sukanya durhaka. Jadi kadang-kadang ini sisipan, kadang-kadang sudah terjadi sesuatu yang sudah baik, tapi gara-gara ada sesuatu lalu dirubah. Contohnya sudah terbiasa kalau waktu maghrib itu pemandangan azan, ya kan? Umpamanya di televisi itu sudah standar waktunya masuk sholat maghrib, dihentikan acaranya lalu dimanakan azan. Loh, kok hari ini suruh berhenti gitu? Hanya gara-gara maaf ada ikan, ikan paus. Jadi artinya bahwa ini kan hal yang lucu itu. Berarti yang meminta ini dapat bisikan setan. Dan artinya kalau dituruti ya sudah, kolok ini setan ketemu setan. Nah, ini. Kemarin ada yang lihat di waktu maghrib adanya dikumandangkan tidak? Bodoh-bodoh orang nonton TV ya sama lah. Ya udah mempermasalahkan tapi orang nonton ya wes. Nah ini maksudnya memang setan itu membisiki dari berbagai kalangan ya. Jadi termasuk para pemimpin-pemimpin itu yang bisa mengatur jalannya ya aturan-aturan yang ada. Baik, ini sebagai pengantar terkait dengan 3 ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 35, 36 dan 37. Mari kita mulai tafsirnya ya. Ini secara terpenggal-penggal, ada dipotong ayat per ayat, bahkan dalam satu ayat pun nanti ada beberapa penjelasan. Diawali di ayat 35, yaitu ketika waqulna, dan kami berfirman, yaitu Allah, ya Adam, hai Adam, uskun, diamilah, artinya tinggallah, anta ya engkau, wa zaujukal jannah, dan istrimu al jannah. Nah, tapi di sini artinya hai Adam, diamilah surga itu bersama istrimu. Penjelasannya, maksudnya ini bisa dilihat di halaman 86 bagian atas. Kami berfirman kepadanya,
jadikanlah surga itu sebagai tempat tinggalmu bersama istrimu. Jadi artinya bahwa Adam sudah bersama Hawa, ya belum disebut sini namanya, tapi kita sudah kenal karena sudah populer. Para ulama berselisih pendapat tentang surga yang dimaksud di sini. Nah, ini akan dibahas sisi al-jannah. Karena secara bahasa al-jannah itu artinya taman. Apakah yang dimaksud taman surga itu tempat khusus yang akan ditempati nanti ketika setelah kiamat, ataukah punya surga lain? Nah, ini coba kita simak dulu. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah tempat pembalasan yang disediakan Allah bagi orang-orang mukmin pada hari kiamat. Jadi ya surga yang nanti akan menjadi tempat orang-orang yang beriman masuk ke dalamnya setelah kiamat. Berarti surga itu sudah ada dan nanti akan kembali ke sana, ya, makanya nanti Isa kembali ke surga. Ini yang pertama, yaitu seperti tersebut di muka dalam surat ini. Juga pada arti zahir, beberapa sunnah atau hadis ada yang menunjukkan pengertian demikian. Jadi pendapat pertama ini menunjukkan bahwa surga itu ya surga yang lawannya neraka, yaitu nanti setelah kiamat. Jika demikian, surga itu berada di langit. Nah, jadi kalau yang dimaksud surga yang ditempati Nabi Adam itu nanti juga tempat pembalasan setelah kiamat, berarti keberadaan surga itu sekarang di atas, fis sama, yaitu di langit, di suatu tempat yang dikehendaki Allah. Nah, kalau sudah lokasinya, titiknya di mana, itu belum terjangkau oleh Google Map itu. Ya, untuk melacak di mana surga yang dimaksud, wah ini dilacak lokasinya ya belum bisa. Karena itu cukup kita katakan di suatu tempat yang dikehendaki Allah, masih rahasia, hanya bisa mengatakan di atas, ya, di langit. Kemudian ada pendapat yang lain. Pendapat kedua, ada yang berpendapat bahwa ia adalah suatu surga yang lain yang diciptakan Allah untuk menguji Adam. Jadi bukan surga nanti yang kita tempati kalau setelah kiamat, ya, artinya setelah hisab. Tapi ada surga khusus atau surga yang dimaksud adalah sebuah kebun di bumi ini yang terletak di antara negeri Persia dan Kirmani, malah disebut tempatnya ini. Jadi Persia dan Kirmani. Tetapi ada yang mengatakannya di Palestina. Nah, ini malah tambah khilaf lagi. Satu yang dimaksud di mananya, lalu ada di bumi. Nah, buminya, tamannya yang dimaksud di mana? Di antara Persia dan Kirmani. Ini satu informasi. Tapi informasi yang lain, oh bukan, tapi di Palestina. Nah, ini. Oh, nanti dicari lagi nih, di mana Palestinanya? Nah, ini pendapat, ya, pendapat. Jadi bukan surga yang populer itu, ya, bukan surga nanti yang akan kita tempati di akhirat. Atas dasar ini, ya, Abu Hanifah yang diikuti oleh Abu Mansur Al-Maturidi berpendapat dalam kitab tafsirnya At-Ta'wilat, katanya, kami berkeyakinan bahwa surga ini berupa sebuah kebun atau petanaman
pertanaman yang Adam dan istrinya menikmati kesenangan di dalamnya. Kami tidak berkewajiban menentukan surga yang mana dan di mana tempatnya. Beginilah pendapat ulama salaf, dan tidak ada alasan bagi yang memaksa diri dalam menentukan tempat surga itu, baik ia dari ahli sunnah atau bukan. Nah, ini namanya juga pendapat dalam menafsirkan arti surga yang ditempati Nabi Adam dan istrinya. Kemudian keterangan berikutnya, Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani berkata, yang menguatkan pendapat salaf ini antara lain: satu, Allah menciptakan Adam dan keturunannya untuk jadi khalifah di bumi. Jadi kekhalifahan mereka ini dikehendaki sejak semula. Sebab itu tidak benar kehadiran mereka di dunia ini dipandang sebagai hukuman yang tiba-tiba. Ini satu keterangan. Kemudian yang kedua, Allah tidak menyebutkan bahwa Dia sesudah menciptakan Adam di bumi lalu menaikkannya ke langit. Jika terjadi demikian, tentu Allah sebutkan, karena ini merupakan masalah besar. Tiga, surga yang dijanjikan itu hanya dapat dimasuki orang-orang bertakwa dan beriman saja. Karena itu bagaimana mungkin setan yang kafir itu bisa masuk untuk menggoda? Nah, ini nomor tiga, ingin menegaskan bahwa surga yang ditempati Nabi Adam dan istrinya bukan surga nanti di akhirat, ya. Karena ada iblis, ada setan yang durhaka. Mana ada di surga itu makhluk yang durhaka, karena surga hanya tempat orang bertakwa. Nah, ini pendapat yang ingin mengatakan bahwa surga yang ditempati Nabi Adam itu di bumi gitu. Tapi kan juga kita nggak bisa menerima begitu saja. Namanya juga berpendapat, kita boleh sedikit memberi argumen. Ya, awalnya kan yang namanya iblis makhluk yang taat. Iblis itu adalah makhluk yang bertauhid, iman kepada Allah. Jadi asal usulnya iblis tetap memiliki keimanan dan ketakwaan. Ini masalahnya ketika munculnya Adam, baru dia berubah, yaitu ada kata-kata aba wastakbar, yaitu menolak dan menolak dan sombong. Jadi bukan dari awalnya iblis itu jahat, kafir, tidak. Walaupun nanti juga pada akhirnya disebut bahwa karena minal kafirin, golongan orang kafir, tapi awalnya kan iman. Jadi kalau boleh dibilang iblis itu murtad, tapi kan sah-sah saja. Itu dialog di dalam surga di akhirat. Ini bagi yang berpendapat bahwa surga yang dimaksud ya surga di langit itu. Dan buktinya nanti ada kata-kata apa itu ihbitu, turunlah. Itu di ayat 36. Di sana wa qulna ihbitu. Itu bisa dibaca, dan kami berfirman turunlah. Berarti kan asalnya di langit, tapi kemudian diturunkan. Nah, ini berusaha untuk menghidupkan suasana dialog. Jadi berpendapat yang pertama tadi memang ada di langit, pendapat yang kedua ada di bumi, surga itu. Lalu yang pendapat kedua yang bilang di bumi ini berargumen bahwa surga yang di langit itu hanya khusus untuk orang bertakwa.
Mana ada di sana ada setan, kemudian ada pembangkang dan seterusnya. Lalu kita coba mendialogkan. Ya memang munculnya setan belakangan. Setan itu kan sifat, ya. Yaitu iblis sendiri awalnya memang beriman kepada Allah. Nyatanya berdoa kepada Allah, minta KTP, gitu, minta untuk memberi godaan, dan itu diizinkan Allah. Jadi iblis menggoda Adam dan Hawa serta keturunannya atas izin Allah. Kemudian yang kedua, minta ditangguhkan usianya, yaitu panjang umur sampai kiamat, dikabulkan. Artinya iblis itu ya berdoa, dan berdoanya hanya kepada Allah. Berarti iblis ya beriman, ya iblis juga yakin adanya Allah. Nah, cuman nanti kata-kata iblis adalah kafir ya belakangan. Kemudian yang keempat, surga itu adalah tempat kenikmatan dan ketenangan, bukan tempat pembebanan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Jadi kalau pendapat ini, kalau memang surga yang dimaksud adalah seperti surga yang nanti ditempati di akhirat, itu mestinya nggak ada larangan wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon ini. Tapi kok nyatanya ada larangan, berarti bukan surga yang di akhirat, tapi surga tempat lain, yaitu taman di bumi ini. Nah, ini pendapat yang kedua sedang meyakinkan. Nah, tinggal jamaah ini ketika mendengar tertarik yang mana menurut saya. Apakah mau menerima pendapat yang kedua ini, yang artinya berarti Nabi Adam bukan di surga di atas, yaitu di langit sana, tapi ada di bumi surganya itu. Nah, monggo, ini kan semuanya nggak bisa dipaksakan, kembali kepada pemahaman masing-masing dan keyakinannya. Kemudian larangan-larangan atau tidak ada pembebanan kewajiban dan larangan. Padahal Adam dan istrinya dibebani larangan makan buah pohon itu. Kemudian alasannya kelima, untuk menegaskan bahwa surga itu di bumi. Tidak ada larangan bagi penghuni surga bersenang-senang sesuka hatinya. Ya, artinya kalau di surga ya bebas. Ini kok pasti ada aturan, berarti bukan surga dong, kan gitu. Kemudian yang keenam, di surga tidak ada perbuatan maksiat dan durhaka, karena itu tempat suci, bukan tempat kotor. Kalau memang yang ditempati Nabi Adam dan Hawa itu surga yang nanti ditempati di akhirat, mana ada pelanggaran. Setan bisa menggoda, kemudian Adam dan Hawa melanggar, durhaka, berarti ini tidak cocok. Kalau itu adalah surga yang di langit, tapi ini cocoknya surga lain, yaitu di bumi. Nah, inilah 6 alasan untuk menegaskan bahwa yang ditempati Nabi Adam itu bukan surga di langit, tapi surga di bumi. Karena pertanyaan sederhananya, biasanya pemahaman kita condongnya surga di langit apa di bumi? Di langit, itu umumnya kan. Nah, ini rupanya di buku Al-Maraghi sedang memberi informasi, yaitu pendapat kedua, maksudnya surga di bumi. Nah, ini tinggal kembali kepada apakah kita mau menerima atau menolak, itu bebas-bebas saja. Jadi kita boleh mendengarkan perbedaan pendapat. Inilah pentingnya tholaqul ilmi. Jadi juga kita diajari dewasa dalam berbeda pendapat. Kalau kita punya keyakinan di langit, silakan untuk tetap meyakini itu, dan tentu dengan argumen-argumen yang kuat. Ya, salah satunya tadi ada kata ihbitu. Nah, itu kembali lagi silakan buka di ayat 36, wa qulna bitu, ya, dan kami firmankan kepada Adam, ya, dan Hawa, ihbitu, turunlah. Berarti kan dari atas ke bawah.
Berarti maksudnya adalah surganya berada di langit, lalu diturunkan ke bumi. Nah, ini salah satu argumen untuk menetapkan bahwa surga yang dimaksud adalah di langit. Tapi tadi ada 6 alasan untuk menegaskan bahwa pendapat kedua menyatakan surga itu di bumi. Nah, silakan direnungi masing-masing mana ada kecenderungannya dalam memahami ini. Sudah waktunya sholat suruh belum? Lagi 7 menit. 7 menit lagi ya. Baik, berarti sampai 50 lah ya, artinya 5.50 insyaallah. Kemudian yang huruf B, dan makanlah makanannya dengan senang hati di mana saja kamu mau. Nah, ini adalah terjemahan dari wakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nah, maksudnya makanlah dari makanan surga itu dengan senang di mana saja kamu mau. Ini sekedar guyonan. Kira-kira sudah ada gorengan belum ya? Nah, ini. Kan silakan makan di surga sebebasnya, semaunya. Kira-kira sudah ada soto, sop, gitu kan, lontong, ya sate, kan sudah ada atau belum gitu? Kalau awal keberadaan Adam dan Hawa kan berarti menunya hanya buah-buahan. Nah, ini juga nanti untuk onak negatif, berarti menu yang sehat ya buah-buahan itu, nggak ada gorengan loh. Ya ini kan guyonan aja, bukan berarti nggak boleh makan tempe goreng, tahu dan lain sebagainya. Ini artinya ya memang di awal-awal itu ya tidak ada menu yang beraneka macam yang seperti kita alami ini. Nah, jadi makanlah dari makanan surga itu dengan senang di mana saja kamu mau. Dan yang dilarang nanti adalah buah. Jadi berarti makanannya adalah buah-buahan. Nah, mereka dibolehkan makan seperti itu supaya tidak mendekati pohon yang terlarang. Di antara banyak pohon di sana yang tidak terbatas jumlahnya. Ya, kalau kita membayangkan kalau makan ya buah seperti pisang gitu, buah pisang gitu, ya, kemudian anggur atau mungkin apel dan lain sebagainya. Nah, karena tidak disebutkan ya nama-nama buahan yang ada di dalam surga, dan ketika Allah melarang pun bentuknya satu kata yaitu pohon. Tidak disebut nama buahnya, tapi jangan mendekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon ini. Jadi mendekat saja nggak boleh, apalagi sampai metik buahnya. Kita simak dulu ayat berikutnya, yaitu wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah mendekati pohon ini, nanti kamu tergolong kaum yang zalim. Tuhan tidak menerangkan kepada kita tentang pohon ini. Jadi namanya apa, ya, buahnya seperti apa, tingginya seperti apa, kan gitu. Kok bisa metik buah itu kira-kira pakai naik atau cuma metik sambil berdiri atau sambil jongkok duduk gitu loh. Nah, kita nggak ada keterangan lebih detail di situ. Yang ada di luar sana ada hadis yang menggambarkan bahwa Nabi Adam itu tingginya situ nadiroan, yaitu 60 hasta. Ya, kalau kita kira-kira hasta ini kan ujung jari sampai siku ini, ya anggap saja 50 cm gitu aja. Berarti 60, ya 50 kali 60 sama dengan 30 meter. Berarti tingginya Nabi Adam kira-kira 30 meter. Berarti kalau pohonnya tingginya 30 ya sejajar gitu. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Adam juga tinggi.
Ya, maka andaikan pohonnya tinggi pun ya tinggal metik begitu saja. Ini menghayal bayangannya. Dan lingkaran badannya itu kira-kira 7 hasta. Ya, 7 hasta itu ya kira-kira 3,5 meter. Ya anggap saja kita membayangkan tower itu yang untuk handphone atau apalah itu bisa membayangkan kalau seperti itu tingginya ya, 30 meter, lalu lingkarnya 3,5 meter. Dan itu yang kemudian bagi yang punya keyakinan bahwa Nabi Adam tempatnya di surga yang di langit, maka Nabi SAW menegaskan bahwa semua orang yang nanti masuk surga akan diwujudkan fisiknya seperti Nabi Adam dulu. Berarti kita ini nanti akan berubah madda yang mudu modot. Jadi berubah jadi tinggi panjang ya. Itu 30 meter. Mau yang laki-laki maupun yang perempuan itu nanti kira-kira 30 meter. Jadi tenang saja. Yang masih pendek-pendek itu nanti akan mododun itu, akan memanjang. Kemudian di sana nanti usianya diseragamkan seperti saat Nabi Adam dinaikkan ke langit. Dalam riwayat disebutkan Nabi Adam, Nabi Isa alaihissalam dinaikkan ke langit di usia 33 tahun. Jadi nanti penghuni surga usianya seragam 33 tahun semua. Makanya Bapak Ibu yang usianya sudah lebih dari 33 tenang, nanti kembali lagi muda. Ini orang yang punya keyakinan bahwa surga yang dimaksud yang ditempati Adam di langit. Nah kalau yang meyakini surga di bumi, berarti informasi ini kurang berlaku. Padahal ini hadis. Nah itu nanti bisa dibaca ulang berkaitan dengan wujud atau sifat orang-orang yang akan masuk surga secara fisik dan lain sebagainya. Itu ada hadisnya. Kemudian penjelasan tadi dinyatakan bahwa Tuhan tidak menerangkan kepada kita tentang pohon ini. Jadi kita tidak dapat menentukannya sendiri tanpa dalil yang pasti. Sebab walaupun tanpa ditentukan, maksudnya pun sudah tercapai. Tetapi kita boleh berpendapat bahwa larangan ini karena suatu hikmah, seperti karena membahayakan atau sebagai ujian Allah kepada Adam, guna menampakkan kesanggupan manusia yang berupa kecenderungan ingin mengetahui sesuatu. Kalau bahasa anak muda sekarang itu punya sifat kepo, penasaran, kepo ini. Meskipun hal itu merupakan pelanggaran yang mengakibatkan bahaya. Sebagai pelengkap, tapi ini sudah habis waktunya, sekedar ini tambahan sampai titik bawah ini. Tergolong kaum yang zalim, maksudnya menganiaya dirimu berdua, yaitu Adam dan Hawa. Sebab jatuh dalam pelanggaran makan itu. Nah ini hati-hati penyebab keluar surga gara-gara makan loh ini. Atau sebagai kemalangan nasibmu karena melakukan perbuatan yang menghalangi kemuliaan dan kenikmatan, atau sebab melanggar hukum-hukum Allah. Dikaitkannya larangan dengan mendekatinya yaitu takroba, yang mengantarkan pada perbuatan makan adalah untuk mengingatkan bahwa mendekat kepada sesuatu bisa mengakibatkan cenderung kepadanya dan melengahkan hati
dari tuntunan akal dan syara. Karena itu kalau ada makanan atau minuman yang haram jangan didekati. Perbuatan yang maksiat, perbuatan yang dosa jangan didekati. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon ini. Dan seterusnya. Saya kira ini sudah cukup jelas dan waktunya habis. Kita baru baca ayat 35. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan ayat 36 dan 37 pada pertemuan yang akan datang. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala serta mendapatkan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhana